Sobat sehat bahagia yang tercinta, peningkatan usia manusia rata-rata di dunia yang disebut sebagai umur harapan hidup semakin lama semakin panjang. Meskipun umur panjang adalah dambaan semua manusia di dunia, namun bisa sebagai salah satu tantangan dan beban keuangan paling signifikan bagi banyak negara. Kemajuan terbaru dalam ilmu pengetahuan dan kedokteran telah menyebabkan penelitian yang menjelaskan mekanisme penuaan dan obat anti penuaan muncul sebagai industri yang semakin berkembang. Yang dimaksud obat anti penuaan adalah semua tindakan yang diambil untuk memperlambat, menghentikan, atau bahkan membalikkan fenomena yang berkaitan dengan penuaan, serta untuk meningkatkan umur harapan hidup. Suplemen kesehatan, alat-alat kosmetik, dan terapi penggantian hormon terkait anti penuaan telah dikembangkan dan diiklankan di banyak media sekarang ini. Meskipun beberapa upaya itu masih ada kekurangan bukti ilmiahnya. Pada video kali ini saya akan sampaikan metode anti penuaan melalui perilaku, diet, dan memakai obat anti penuaan. Sebelum bicara mengenai kiat-kiat mencegah proses penuaan, mungkin ada yang bertanya, apa bisa ya manusia menghambat proses penuaan dalam arti memperpanjang umur? Padahal dikatakan bahwa umur manusia itu sudah ditentukan oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Menurut data, umur manusia telah semakin panjang karena manusia menemukan cara-cara untuk melawan penyakit, seperti penemuan antibiotik penisilin, penemuan vaksin, dan perbaikan kesehatan lingkungan. Maka saya jadi ingat salah satu ajaran agama bahwa Allah tidak akan merubah nasib seseorang kecuali jika orang itu berusaha merubah nasibnya. Dan upaya itu termasuk ketika menjaga kesehatan. Maka Allah pun tentu akan melihat usaha manusia itu. Selain itu saya jadi ingat kata-kata Khalifah Umar ketika pada suatu wabah di suatu tempat, Khalifah Umar menunda masuk ke daerah itu. Lalu ada yang bertanya, mengapa Khalifah tidak bersedia datang ke tempat itu pada takdir kematian kan sudah ditentukan. Ketika itu Khalifah Umar bilang bahwa kita menghindar dari suatu takdir menuju pada takdir lain yang lebih baik. Jadi karena logika itu, mungkin saja umur manusia diperpanjang dengan seizin Allah. Upaya untuk memperpanjang umur yang pertama adalah mengatur pikiran dan emosi agar selalu bahagia. Peran emosi dan pikiran terhadap timbulnya penyakit dan menurunnya daya imun atau ketahanan tubuh tidak diragukan lagi. Stres dan marah yang berkepanjangan akan memicu timbulnya penyakit jantung, tekanan darah tinggi, diabetes, dan kanker. Cara-cara untuk mempertahankan rasa bahagia telah banyak saya berikan dalam video-video saya yang lalu. Yang kedua adalah pembatasan masukan kalori. Di antara semua intervensi anti penuaan, intervensi diet telah menunjukkan potensi yang terbesar. Pembatasan kalori akan memperlambat proses penuaan dan memperpanjang umur. Efek positif dari pembatasan kalori pada manusia juga telah dibuktikan dalam banyak penelitian. Pembatasan kalori dengan tetap menjaga kecukupan nutrisi memiliki efek menguntungkan karena akan mencegah obesitas, mencegah penyakit jantung, hipertensi, dan kanker. Dalam penelitian, pembatasan kalori dengan aktivitas fisik yang cukup bisa menurunkan tekanan darah, berat badan, kadar kolesterol serum, dan kadar insulin. Namun, terlepas dari manfaat pembatasan kalori yang telah terbukti, teknik diet makanan ini memang memerlukan tekad dan pengendalian diri tingkat tinggi ini. Yang ketiga adalah penggantian hormon. Seiring bertambahnya usia, tingkat hormon akan menurun. Karena akan terjadi penurunan pengeluaran kelenjar pituitari, adrenal, dan gonadotropin. Penurunan kadar hormon-hormon akan berdampak pada penurunan banyak kepadatan tulang, massa otot, hasrat seksual, fungsi ereksi, dan aktivitas intelektual. Maka suplemen hormon telah digunakan untuk membantu membalikkan efek penuaan dan meningkatkan kualitas hidup orang-orang yang tua. Contohnya adalah
Pertama, kekurangan estrogen dan progestin. 2/3 wanita menderita gejala yang tidak nyaman pada kekurangan estrogen dan progestin ini dengan merasa hot flashes atau muka yang terasa panas atau kekeringan vagina selama menopause. Dan karena itu pemberian hormon digunakan untuk mengurangi gejala tersebut. Suplemen hormon estrogen sendiri atau bersama-sama dengan progesteron memiliki efek positif pada pengobatan osteoporosis dan telah digunakan untuk mencegah patah tulang. Meskipun ada risiko timbulnya penyakit kardiovaskular atau penyakit jantung, kemudian ada kejadian tromboemboli, sumbatan pada pembuluh darah, stroke, dan kanker payudara jika dengan pengobatan kombinasi estrogen dan progestin. Pedoman baru merekomendasikan suplemen hormon dengan dosis lebih rendah untuk waktu yang lebih singkat. Yang kedua adalah berkurangnya hormon testosteron. Kadar testosteron yang rendah pada pria yang lebih tua bisa mengakibatkan berbagai kondisi terkait usia. Kondisi misalnya berkurangnya kekuatan dan massa otot yang ditandai dengan penurunan kemampuan fisik dan juga pengeroposan tulang lebih sering terjadi pada pria tua dengan kadar testosteron plasma yang rendah. Beberapa penelitian telah menunjukkan hubungan antara kadar testosteron rendah dan gangguan kognitif ringan dan penyakit Alzheimer atau kepikunan. Dengan demikian, terapi pengganti testosteron bermanfaat karena dapat meningkatkan massa otot, kekuatan pada pria lanjut usia. Fungsi kognitif termasuk berbicara, daya ingat, dan penglihatan dapat ditingkatkan dengan suplementasi atau pemberian testosteron pada pria lanjut usia. Yang berikutnya adalah kekurangan hormon dehidroepiandrosteron. Dehidroepiandrosteron atau DHEA dan metabolitnya adalah pembangkit hormon seks yang diproduksi oleh kelenjar adrenal yang kemudian diubah menjadi androgen atau estrogen di jaringan. Penurunan kadar DHEA plasma karena usia secara klinis akan menyebabkan berkurangnya massa otot, kekuatan otot, kinerja fisik. Karena itu pemberian DHEA akan menunjukkan efek menguntungkan pada suasana hati dan gairah seksual. Studi terbaru melaporkan bahwa kadar DHEA yang rendah memicu risiko yang lebih tinggi untuk kekakuan pembuluh darah, gagal jantung, dan komplikasi penyakit jantung. Yang berikutnya adalah upaya anti penuaan dengan menggunakan mikrobiota usus. Dalam beberapa tahun terakhir, peran penting mikrobiota dalam mengatur kondisi kesehatan dan umur telah dibuktikan. Bakteri-bakteri usus yang baik telah terbukti mempengaruhi banyak peran fisik dan metabolisme penting dari organ dan berperan pada meningkatnya kekebalan tubuh. Mikrobiota usus yang sehat memainkan peran penting dalam ketahanan terhadap infeksi, peradangan, peningkatan autoimun, dan dapat mencegah kanker. Pemberian mikrobiota termasuk prebiotik dan probiotik, terutama yang mengandung Bifidobacterium dan Lactobacillus, dapat memiliki potensi penyembuhan tidak hanya untuk penyakit karena usia lanjut, tetapi juga untuk memperlambat proses penuaan dan untuk memperpanjang umur. Yang berikutnya adalah vitamin D. Pemberian vitamin D adalah prohormon yang bermanfaat untuk penyerapan kalsium usus untuk mengisi tulang-tulang. Baru-baru ini banyak penelitian telah mengungkapkan banyak efek positif dari penggunaan vitamin D pada lanjut usia. Kekurangan vitamin D pada orang tua berpengaruh pada penurunan fungsi kognitif, risiko penyakit Alzheimer atau kepikunan yang lebih tinggi, hilangnya massa dan fungsi otot, dan osteoporosis atau pengeroposan tulang. Studi
yang dilakukan telah menunjukkan bahwa tingkat vitamin D yang rendah akan meningkatkan risiko penyakit jantung yang lebih tinggi, seperti hipertensi, gagal jantung, dan penyakit jantung iskemik atau penyumbatan jantung. Karena produksi vitamin D biasanya dirangsang oleh paparan sinar matahari yang cukup, kadar vitamin D cenderung lebih rendah pada orang tua dengan adanya aktivitas yang berkurang, jadi kurang keluar. Terapi vitamin D pada orang tua terbukti meningkatkan massa otot dan peningkatan kinerja dan mengurangi risiko jatuh. Lebih lanjut, penelitian terbaru melaporkan bahwa vitamin D juga memiliki efek anti kanker dengan menghambat pertumbuhan sel kanker pada beberapa jenis kanker. Asupan vitamin D melalui sumber makanan alami seperti susu, minuman yang terbuat dari kedelai, dan kelapa juga penting pada orang lanjut usia dengan kadar vitamin D rendah. Semoga kita semua panjang umur, tetap sehat dan barokah.